Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau pada hari ini kami masih diberikan anugerah oleh Tuhan melalui kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menerangi setiap hati kami, agar kami mampu untuk mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada setiap kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, tema renungan kita pada hari ini ialah kebahagiaan yang berduka, apakah itu? Firman Tuhan diambil dari Matius 5 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Saudara yang terkasih, berduka itu tidak enak. Coba tanyakan pada banyak orang. Kebanyakan orang pasti akan menjawab hal yang sama, bahwa berduka itu merupakan sesuatu perasaan yang sangat tidak enak. Coba bayangkan apa enaknya bersedih hati. Rasa sedih itu seperti rasa ngilu pada batin yang terluka. Ibarat sebuah luka baru yang diteteskan asam, begitu menyakitkan, begitu memedihkan, dan melukakan. Kalau memang tidak enak, kenapa Tuhan Yesus malah mengatakan berbahagialah orang yang berduka cita? Apakah Yesus itu hanya asal berkata? Kalau memang Yesus hanya asal berkata-kata, lebih baik kita tidak usah dengar, tidak usah menggubris apa yang dikatakan oleh Yesus. Toh itu hanya kata-kata yang asal, yang tidak bermakna. Buat apa kita dengar? Tetapi tunggu dulu. Jangan buru-buru menilai negatif. Sebab sebelum kita pelajari dan dalami dulu maksud perkataan Yesus itu, kita tidak akan mengerti. Saudara yang terkasih, sebelumnya saya mau ajak saudara untuk memahami siapa yang Tuhan Yesus maksudkan sebagai orang yang berduka dalam ucapan berbahagia ini. Pertama, kalau kita lihat bahasa aslinya, bahasa Yunani, hoi penhautes adalah orang-orang yang berduka. Maka orang-orang yang berduka adalah orang-orang yang telah kehabisan kata-katanya untuk meratap. Orang-orang yang nestapanya telah melampaui batas yang mampu mereka tanggung. Sehingga yang tersisa tinggal perasaan yang kosong. Yang tersisa hanyalah hati yang beku dan mata yang nanar. Orang yang berduka adalah mereka yang tidak mampu lagi merasakan atau mengatakan apa-apa lagi. Jiwa mereka telah hancur luluh, remuk redam. Duka mereka telah menyayat begitu dalam dan kesedihan mereka telah berpadu dengan kepedihan. Hoi penthauses adalah suasana hati Yakub ketika ia mendengar sang putra tersayangnya Yusuf itu telah mati dicabik-cabik oleh hewan buas. Suasana hati Ayub yang kehilangan segala-galanya yang ia miliki. Suasana hati Maria yang begitu menderita ketika melihat sang putranya itu tergantung di atas kayu salib tanpa bisa berbuat apa-apa. Merekalah orang-orang yang menyandang duka cita di atas segala duka cita. Tetapi Yesus juga mengatakan sekaligus bahwa mereka inilah yang disebut sebagai orang yang berbahagia. Jelas berbahagia bukan karena mereka memiliki semua yang mereka inginkan. Bahkan bukankah mereka sudah kehilangan semua apa yang mereka miliki. Akan tetapi mereka disebut berbahagia karena mereka tetap memiliki satu yang paling berharga. Yaitu justru yang membuat mereka memiliki segala-galanya. Saudara yang terkasih, karena itulah mereka mengalami kepuasan batin yang utuh dalam kedukacitaan mereka. Apakah yang satu itu? Yesus bersabda, apakah gunanya bila orang memiliki seluruh dunia ini tetapi jiwanya binasa? Sebab hidup ini lebih penting daripada pakaian. Namun barang siapa mencintai nyawanya,
ia akan kehilangan nyawa. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Yang satu itu adalah hidup yang tidak dapat binasa. Hidup yang tidak hilang dari mereka. Lalu yang kedua, orang yang berduka cita tetapi disebut berbahagia oleh Yesus adalah orang yang bersedia untuk menanggung duka cita sesama. Yang bersedia menangis bersama mereka yang menangis. Bahkan juga orang yang mau mencucurkan air matanya karena kesalahan-kesalahan orang lain. Ia tidak tertawa melihat orang lain berbuat dosa, tetapi sebaliknya ia berduka atas hal itu. Ini bisa diibaratkan dengan seorang ibu yang sangat berduka cita menangisi kehidupan anaknya yang jauh dari Tuhan. Kehidupan anaknya yang terbenam dalam lumpur keberdosaan. Yesus mencucurkan air mata karena dosa-dosa orang lain. Dosa saudara, dosa saya, dan dosa kita semua. Maka kita juga hendaknya harus lebih banyak mencucurkan air mata karena jahatnya dunia ini. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang saleh milik Allah pada zaman-zaman Alkitab. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 119 ayat 136, air mataku berlinang seperti aliran air karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu. Saudara yang terkasih, jadi kedukaan kita juga berkait dengan kegagalan kehidupan orang lain. Oleh karena kegagalan hidup orang lain menunjukkan kegagalan kita sebagai terang dan garam dunia bagi keselamatan dan kebaikan orang lain. Lalu yang ketiga, kita berduka karena kesalahan dan dosa kita sendiri. Bukan dosa-dosa orang lain saja yang harus menyebabkan kita mencucurkan air mata. Sebab kita juga memiliki dosa-dosa sendiri yang harus kita sesali dan harus kita tangisi. Seringkali dengan menekankan arti anugerah, kadang-kadang membuat orang Kristen itu terlalu menyepelekan arti dosa. Kita seharusnya memberi kesempatan yang lebih banyak kepada duka cita ilahi yang terjadi dalam hidup kita. Dengan demikian kita menjadi peka dalam hidup kita. Orang-orang berduka cita seperti itulah yang akan memperoleh penghiburan dari Allah. Untuk orang yang berduka karena kehilangan, penghiburan Allah adalah dalam bentuk kekuatan. Ia akan dihiburkan oleh Allah sendiri dengan sukacita ilahi, yaitu sukacita yang kata Yesus, tidak seorang pun dapat merampasnya daripadamu. Itulah sukacita yang sejati. Bukan sukacita duniawi yang sekarang ada, lalu sirna dan digantikan oleh kecewa dan sesal kita, atau rasa hampa yang begitu panjang. Sukacita Ayub yang akhirnya menemukan kebahagiaannya 2 kali lipat dari yang terdahulu. Bagi si lemah hati, penderitaan mungkin menghancurkan. Tetapi bagi si tahan uji, penderitaan adalah batu uji yang menguatkan. Untuk orang yang berduka cita karena orang lain, maka penghiburan Allah adalah penghiburan dalam bentuk kesabaran dan kebijaksanaan. Ketika kita menangisi orang lain, maka kita telah belajar untuk mengasihi dan peduli pada orang lain. Ketika kita mau berduka untuk orang lain, maka tanpa sadar kita sudah dibentuk sedemikian rupa oleh Allah untuk menjadi serupa dengan Kristus yang juga menangis untuk kita. Dan bukankah sebuah kebahagiaan yang sangat besar ketika kita pada akhirnya melihat perubahan hidup yang terjadi pada orang tersebut? Tentu Allah tidak akan membiarkan air mata yang keluar dengan kepedihan dan ketulusan itu keluar dengan sia-sia. Untuk orang yang berduka cita karena menyadari dosa-dosa pribadi kita, maka penghiburan Allah adalah penghiburan berupa pengampunan Allah yang tidak menuntut imbalan, yang boleh diterima dengan cuma-cuma. Penghiburan Kristus yang menuangkan minyak penawar ke dalam luka-luka kita dan mengucapkan kata-kata damai kepada hati nurani kita yang perih dan tercabik
cabik. Penghiburan Kristus yang telah membersihkan kita dari lumpur dosa dan meminyaki kita dengan minyak wangi sorgawi. Karena itu saudara, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Dihibur langsung oleh penghibur sejati, Allah yang penuh cinta dan kasih sayang. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami kembali menghadap kepadamu untuk mengucap syukur atas segala berkat serta penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak mengungkapkan doa permohonan kami. Secara khusus kami ingin berdoa bagi umat-Mu yang sedang mengalami duka cita, kekecewaan, serta hati yang terluka. Kami mohon, hiburlah serta pulihkan hati umat-Mu. Kiranya umat-Mu tidak kehilangan pengharapan dan tetap setia bersama dengan Engkau. Kami juga ingin berdoa bagi mereka yang mengalami duka cita dalam bencana alam, sakit penyakit, peperangan, serta peristiwa yang lainnya. Kiranya Tuhan memulihkan setiap hati yang mengalaminya. Kuatkan dan beri mereka ketabahan. Mampukan keluarga yang ditinggalkan untuk tetap semangat hidup meskipun ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih. Kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Mampukan kami agar kami dapat tetap semangat berjuang dalam menghadapi pandemi ini. Kami bersyukur karena di tengah situasi pandemi ini, Engkau hadirkan harapan bagi kami berupa vaksin. Kiranya melalui vaksin ini tubuh kami boleh dikuatkan. Meskipun masih banyak orang yang belum bisa menerima vaksin ini, kiranya Kau membuka mata hati serta pikiran mereka untuk boleh menerima bahwa vaksin ini adalah suatu hal yang baik di tengah kehidupan manusia, sehingga mereka boleh menerima vaksin ini dengan sukacita. Ya Bapa, inilah doa permohonan kami. Kami percayakan semua doa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, dengarkanlah doa kami. Amin. Roh Kudus turunlah dan tinggal dalam hatiku, dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku. Api-Mu-lah pembakar jiwaku, sehingga hidupku memuliakan Tuhanku. Bagaikan surya pagi menyinari